Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin anbiya'i wa habibi rabbil alamin Abul Qasim Nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ucapan terima kasih atas berjuang yang kesekian kalinya yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebersih pakaian yang kita pakai dan juga dengan sebersih keperluan dan perlengkapan hidup yang kita miliki, dengan rumahnya, dengan ruang tamunya, dengan ceritanya, dengan bajunya, dengan pakaiannya, dan juga dengan perhiasannya, maka sebersih itulah juga harapan kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, yang hati kita tidak menyimpan rasa dendam, rasa benci, rasa hasud, dan juga dengan rasa daripada perasaan-perasaan yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Allah bersihkan hati kita daripada riya dan ujub. Allah bersihkan hati kita daripada sifat-sifat angkuh, ego dan takabur, dan juga Allah bersihkan hidup kita daripada segala perkara yang tercela. Subhanallah, 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 kita keluar daripada dalam 33 kali. Mudah-mudahan pada saat dengan kita melantunkan zikir subhanallah sebanyak 33 kali pada tiap kali kita sembahyang, dengan balasan yang telah dijanjikan di dalam hadis, 33 kali dengan tasbih, 33 kali dengan tahmid, 33 kali dengan takbir, dengan penutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri, akan diampunkan dosa-dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Jadi ini daripada sudut fadilatnya, dari sudut keutamaannya, daripada sudut kemuliaannya, daripada sudut balasannya, itu adalah suatu amalan dan bacaan yang memang patut dan mustahil untuk kita amalkan pada tiap kali kita selepas sembahyang. Maka kita meminta kerjasama kepada sahabat-sahabat kita yang diberikan amanah untuk menjadi imam, imam masjid, imam besar, imam kecil, imam tengah, imam tua, imam muda, atau juga yang bertugas di masjid-masjid agung, imam masjid agung, imam masjid negeri, imam masjid negara. Sebab ini adalah merupakan suatu anugerah dan juga suatu habuan, suatu janji dan juga suatu karunia yang luar biasa daripada Allah Jalla wa'ala, yang dengan begitu mudahnya dengan kita mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Nabi kita bersabda, yang walaupun sebanyak jumlah bilangan buih di laut. Ini fadilah, ini keutamaan, ini anugerah, ini pemberian. Dari sudut fadilatnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, daripada sudut rahasianya, yang dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang paling menakutkan kepada kita, kalau ternyata dengan ibadah yang apa adanya ini, kalau seandainya dengan amal ibadah yang kita laksanakan itu tercemarkan dengan rasa ujub, ternodai dengan rasa riya, sum'ah, angkuh, sombong, atau juga dengan sifat-sifat yang tercela. Jadi kita tak sudahnya amal ibadah kita tak banyak mana, ternyata berpenyakit. Ibadah kita tak banyak mana, ternyata ada problem. Ibadah kita tak banyak mana, tapi ternyata ada hal-hal yang menodai dan juga yang merusaknya. Ya, yang walaupun kita punya handphonenya setakat 1, tapi kita tuh oke. Handphonenya, ya, SMS-nya, ya, WhatsApp-nya, jaringan internetnya memang lengkap, komplit dan cukup. Yang walaupun hanya 1 saja, tapi ternyata dengan kita boleh berhubungan dengan dunia luar secara nikmat dan nyaman.
daripada kita punya handphone 345 yang ini rusak, yang itu pecah, yang itu belah, yang kompas sudah tidak dapat digunakan. Kan seperti itu. Kenapa? Semuanya ternodai. Ibadah kita sekarang apa adanya. Kita bukan ahli ibadah, kita ahli WhatsApp, kita ahli Facebook, bukan ahli ibadah. Kita lebih banyak melihat Facebook daripada kita membaca Al-Quran, atau daripada kita melihat Al-Quran. Kita lebih banyak membaca, melihat tayangan-tayangan yang ada dalam WhatsApp dan juga yang ada dalam Facebook daripada kita melihat muka ibu dan bapak, atau juga muka daripada para ulama dan juga para orang-orang soleh, atau menatap Ka'bah, sumur Zamzam, telaga Zamzam. Kemudian yang ketiganya itu adalah wajah daripada para ulama. Ulama mengatakan itu saja nadharah yang sifatnya ibadah, memandang Ka'bah yang pertama, memandang muka orang tua yang kedua, memandang muka orang-orang saleh, orang-orang alim yang ketiga, dan juga memandang telaga Zamzam yang keempat. Selain daripada itu, apakah termasuk di antaranya WhatsApp? Tidak. SMS? Tidak. Facebook? Tidak. Itu memang keperluan, tapi jangan sampai keperluan kita merusak keperluan yang lebih kita perlukan yang akan bersama kita nanti saat ketika kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita inginkan yang murni, kita inginkan yang indah, kita inginkan yang cantik, kita inginkan yang berkualiti, kita inginkan yang mulia, kita inginkan yang lengkap, kita inginkan yang sempurna, kita inginkan amal ibadah yang mampu untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sepanjang kita di dunia kita terperisai dengan amalan-amalan yang kita laksanakan, perjalanan alam barzakh dia menjadi teman kita, perjalanan alam akhirat dia menjadi pembela kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Betul kami bersaksi ya Allah, dengan temboknya, dengan lampunya, dengan kipasnya, dengan kupanya, dengan menaranya dan juga dengan kapetnya, dengan kamera dan juga dengan peralatan-peralatan digitalnya. Kami bersaksi ya Allah, dengan ibadahnya yang bening, dengan perasaannya yang bening, dengan kehidupan yang tenang, dengan penyampaian yang bagus, dengan amal ubudiyah yang bagus, dengan zikir yang bagus. Kami tidak pernah menyaksikannya mencumarkan tempat-tempat yang mulia. Kami tidak pernah melihatnya dia berpaling daripada maqamat dan tujuannya. Nawaitu daripada rumah dengan mengenakan pakaiannya masing-masing. Bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu untuk beriktikaf di Masjid Jami' Song ujungnya Bajasong. Nah, itu niatnya. Nawaitu untuk kita beriktikaf di sini, nawaitu untuk kita berjamaah di sini, nawaitu untuk kita berzikir di sini, nawaitu untuk kita bersama orang-orang kita di sini, nawaitu untuk kita bersama, insyaallah semuanya yang hadir ini adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang soleh. Kalau tidak pun calon akan jadi orang-orang yang soleh. Kenapa? Sebab Allah bukakan hatinya untuk datang ke masjid pada malam Senin. Ini hanya tinggal dalam beberapa Senin, mungkin satu kali Senin saja lagi, yang dengan kita sudah berada di bulan Ramadan 1437 yang akan datang. Maka kita ada waktu untuk persiapannya kira-kira dalam seminggu. Persiapannya dengan hati, persiapannya dengan perasaan, persiapannya dengan pikiran, persiapannya dengan langkah, persiapannya dengan gerak, persiapannya dengan seluruh bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, supaya dengan kita sebelum kita menghala dan melangkahkan kaki kepada Ramadan yang mulia, kita memang betul-betul siap siaga untuk menerima kunjungan tetamu istimewa, tetamu yang tidak ada tandingannya, tetamu yang akan membawa kita kepada rahmah, tetamu yang akan membawa kita kepada maghfirah, tetamu yang akan membawa kita kepada kebebasan diri daripada api neraka. Terpulang kendaraan jenis yang seperti apa yang kita kendai, duduk di apartemen, duduk di hotel, duduk di banglo, duduk di rumah,
duduk di istana terpulang dan terserah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tapi itu tidak ada artinya yang kalau pada penghujungnya dia tidak mendapatkan keampunan dosa dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Terserah dengan pangkat, jabatan, kedudukan, harta dan tahta yang seperti apapun banyaknya, yang seperti apapun istimewanya, tinggi dan kekebalannya, sehingga kita tidak boleh diganggu gugat. Kita tidak boleh diotak-atik kekebalan politik yang kita miliki. Sesiapapun yang walaupun dengan Perdana Menteri tidak mampu untuk mengganggu gugat dan mengotak-atik kedudukan kita, sehingga tidak ada seorang yang mampu untuk menghantarnya ke bukit aman, memenjarakannya, menahannya. Karena dengan kekebalan politik tadi itu, yang walaupun seperti itu di dunianya, kalau tidak mendapatkan ridho daripada Allah pada penghujungnya, apa artinya? Jadi ini mukadimah. Kita akan terbang dengan jelajah ketinggian 42.000 kaki di atas permukaan laut. Matikan handphone Anda, bukan diselankan, sebab itu akan mengganggu navigasi perjalanan dakwah dan majelis kita pada malam hari ini. Itu kata pramugari. Nah, semacam itu. Jadi kita ucapkan kepada Satiki juga terima kasih banyak atas peringatan-peringatan yang diberikan. Kenapa? Sebab pada malam hari ini dan juga pada malam-malam yang selanjutnya, sepanjang bulan Ramadan, sepanjang jantung kita masih berdenyut, sepanjang kita diberikan peluang sebagai tetamu istimewanya Allah Jalla wa'ala, tak perlu tiket, tidak perlu IC, tidak perlu permit, tidak perlu kebenaran daripada Jakim, daripada Jawi, daripada Mais, tidak perlu kita harus ada izin dan kebenaran daripada jawatan, daripada majelis agama. Dengan sesiapa saja, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, ada jawatan, ada kedudukan, ada pangkat, ada tahta. Dipersilakan Anda untuk memasuki pintu-pintu gerbang rahmah, pintu-pintu gerbang masjid, pintu-pintu rahmah dan maghfirahnya Allah. Allahumma ghfirli dunubi, berarti di sini tempat untuk kita mendapatkan keampunan dosa. Waftah li abwaba fadlik, itu keluar. Waftah li abwaba rahmatik, waktu kita masuk dan bukakan selebar-lebarnya pintu-pintu gerbang rahmatmu ya Allah. Nah, kalau memang dua itu yang kita inginkan, yang pertama untuk mendapatkan keampunan dosa, yang kedua untuk kita mendapatkan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala, maka kita posisikan, kita kondisikan, kita wujudkan dan kita lengkapkan, kita sempurnakan diri kita dengan perkara-perkara positif yang dengan satu persatu, mata dengan pandangannya, telinga dengan pendengarannya, telinga dengan pendengarannya, hidung dengan pernapasannya, mulut dengan percakapannya, tangan dengan pergerakannya, kaki dengan langkahnya, anggota tubuh dengan keberadaannya, jantung dengan denyutannya, akal dengan pikirannya, hati dengan pengamatannya. Kita kondisikan satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita untuk melamar yang pertama, untuk menurunkan yang kedua, untuk kita memperoleh yang ketiga, keampunan dosa dan juga curahan rahmah dan maghfirah daripada Allah. Maka hal-hal yang selain daripada perkara-perkara yang mampu untuk menarik rahmatnya Allah, untuk mengundang anugerah Allah, untuk menjemput maghfirah Allah, itu kita ketepikan. Mengelamun, mengantuk, menghayal dengan dunia Facebook, dengan dunia SMS, dengan dunia WhatsApp, dengan YouTube-nya, dengan majalahnya, dengan akhbarnya, dengan utusannya, dengan uang ringgit yang 20-nya, yang dengan uang ringgit 50-nya, yang dengan uang ringgit 1 ringgitnya, paham? Itu 3 kalar tuh. Uang ringgit yang seringgit itu apa warnanya? Uang ringgit yang 50 atau juga yang 5 itu apa kalarnya juga? Dan juga uang ringgit yang kuning, maaf, yang 20 itu juga apa kalarnya? Jadi kita tidak disibukkan oleh hal-hal yang semacam itu, sebab bagaimanapun jangankan dengan kita pada waktu kita melihatnya, mendengarnya, membacanya, ya kalau pada waktu kita bacakan mata begini pun serangan daripada iblis dan syaitan kepada kita yang sedang beriktikaf
pada waktu kita lagi sedang sembahyang, bukan pada waktu kita lagi santai dalam etika. Pada waktu kita sembahyang dengan memejamkan mata pun macam-macam benda yang masuk dan bermain dalam kepala kita. Keluarganya, anak istrinya, problemnya, tantangannya, jabatannya, kementeriannya, politiknya, sosialnya, sukanya. Seperti malam kemarin itu katanya terakhir pertandingan untuk berebut Piala Eropa. Antara apa dengan apa, entah nanti dengan Pulau Pinang melawan mana. Itu juga tidak diundang, tidak dijemput, tapi dia kunjung datang kepada kita. Bagaimana kalau pada saat ketika dengan kita pinjam handphone yang tidak aktif? Bagaimana kalau pada tujuan kita buka Facebook? Pada waktu kita buka Facebook, confirm dan pasti pikiran kita kepada fashion pakaian, pikiran kita kepada model, pikiran kita kepada kejeritan, kecantikan perempuan yang tampan, yang tampak di situ, yang nampak itu, pikiran kita kepada musik, pikiran kita kepada hiburan, pikiran kita kadang-kadang pada benda-benda yang negatif. Kenapa? Ya Allah, ini perempuan apa pula? Kenapa pajangkan pakaian yang setengah bugil itu di situ? Anak-anak remaja, jangankan tengok yang terbuka, yang tertutup pun sudah kepikiran. Apalagi yang terbuka semacam itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu berarti pikiran kita sudah ke sana. Maknanya kita tidak boleh konsentrasi kecuali kalau pada seketika tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu. Alhamdulillah. Kembali kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Satu-satunya harapan kita itu adalah ibadah. Satu-satu harapan kita itu adalah ubudiyah. Satu-satunya harapan kita itu adalah ta'ah. Satu-satunya harapan kita itu adalah pengabdian hati dan diri kita kepada Allah. Maka kita buat pengabdian yang ideal, pengabdian yang bersih, pengabdian yang suci, pengabdian yang mulia, pengabdian yang agung. Tidak ada sembarang gangguan duniawi yang mampu untuk mengganggu kita. Ya Muhammad. Ini suara lagi serak nih, makanya tidak lantang. Tubuh sudah keras, sudah nyaring. Ya Muhammad 3 kali. Nabi kita tak hirau, tak peduli, tidak memberikan tumpuan dan tidak memberikan layanan. Jangankan untuk memberikan tumpuan, menyahutnya saja 3 bila. Itu kemarin diceritakan kepada kita pada perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Nabi kita dipanggil oleh seorang perempuan tua yang lengkap dengan perhiasannya, emas dan berliannya, sorekannya, dandanannya, ginjunya, makeupnya, cantik, sungguh. Tapi perempuan itu sudah berumur. Jadi Nabi kita tanyakan kepada malaikat Jibril, siapa itu ya Jibril? Itu adalah dunia. Dan seperti keadaan itulah yang tersisa daripada umur dunia. Kalau kau perkenankan seruannya, niscayalah umatmu akan hanyut dan larut. Nabi kita tidak perkenankan dunia dalam rangka untuk menuju Allah, dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah, dalam rangka untuk menerima sembahyang 5 waktu. Apa maksudnya? Bukan hanya setakat dibacakan semacam itu, tapi kita pahami rahasianya. Karena Nabi kita tadi dijemput, Nabi kita diundang secara khusus, dipertemukan dengan orang-orang khusus, didatangkan ke tempat-tempat khusus untuk menerima ibadah secara khusus, untuk berada dalam suasana yang bening dan khusus. Bil hadratil muqaddasatil ilahiyyah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kumpulan daripada tempat yang mulia, daripada al-masjidil haram ke masjidil aqsa, langit yang pertama, sidratil muntaha, hatta qaba qausaini au adna. Kumpulan para nabi-nabi, yakin dan pasti. Nih yang pakai sorban, jawab. Nabiullah Adam hidup atau mati? Hidup. Nabiullah Musa hidup atau mati? Mati. Nabiullah Adam hidup atau mati? Mati lah. Berapa? Mana hidup? Semuanya dah mati dah. Baginda Nabi pun juga sudah mati. Yang hidup itu satu saja. Barrafa'ahullahu ilaih. Nabiullah Musa saja yang masih hidup. Ternyata mereka Allah hidupkan kembali, menyambut, bertatap muka, bersalaman, memberikan panduan, bimbingan, bahkan berjamaah dengan baginda di Baitul Maqdis. Nabi kita yang mengimami mereka.
di kalangan sebagian daripada saudara-saudara kita yang berpandangan ekstrim, yang tidak mau paham dan tidak akan paham, yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, sumpit bahwasanya mengatakan tidak ada berhimpun secara yaqadha, tidak ada pertemuan secara jaga. Ini pertemuan secara apa? Nabi kita bertemu dengan mereka secara yaqadha, secara pasti pertemuan beliau dengan Nabiullah Musa yang sudah meninggal, Nabiullah Adam yang sudah meninggal, Nabiullah Yusuf, Nabiullah Yahya, Nabiullah Idris, Nabiullah Ibrahim, ke semua nabi-nabi yang saya sebutkan tadi, dan juga dengan para nabi-nabi lainnya, semuanya itu telah meninggal dunia, hidup kembali, Allah hidupkan. Baik yang Allah tampilkan pada saat ketika itu roh dengan jelmaan jasad seperti pada waktu mereka hidup, begitulah juga hakikat. Itu adalah sebagai satu karamah, sebagai satu pemberian daripada Allah kepada seseorang yang kalau pada itu berjumpa dengan baginda Nabi di dalam tidurnya, tidak mustahil dia boleh berjumpa dengan beliau secara yaqadha. Al-Imam Sa'duddin At-Tahtazani rahimahullahu ta'ala dalam satu riwayat dan juga dalam satu cerita, beliau ini diantara daripada ulama akidah, tapi yang pada permulaan beliau sangat-sangat pembabal sekali, pembabal bahasa orang Banjar, kurang kuat ingatan, susah paham, tidak mengerti. Kalau mengerti pun kadang-kadang masih remang-remang, nanti hilang lagi. Begitulah keadaannya. Jadi pada waktu itu ada dengan seseorang datang menjemput beliau untuk datang ke suatu tempat rekreasi. Tempat itu cantik dan indah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita melalui tak ada tajuk, tak ada topik. Jadi apa yang seingat saya sebut. Jadi sabar saja. Kalau nak arahkan saya nanti kalau ada sebarang soalan tanyakan. Selepas kita bagi waktu, selepas selesai kuliah kita pada malam hari ini, jangan lupa perjalanan kita akan kita tempuh dalam jangka 1 jam 45 menit atas ketinggian jelajah 41.000 kaki di atas permukaan laut. Jadi jangan sampai ada yang membuka handphonenya, sebab itu akan mengganggu perjalanan dan juga sistem navigasi pesawat kuliah kita pada malam hari ini. Semuanya sudah meninggal dunia, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadi pada seketika itu dipanggil, saat ya ada apa? Lu bahasa sana, lu diajak main-main ke suatu tempat rekreasi. Jadi kata beliau, saya musibah problem yang sedang saya hadapi ini cukup untuk jadi renungan dan pikiranku. Saya ini bukan orang yang kaki tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat hiburan, tidak. Saya nak mengaji. Kali pertama, tidak lama kemudian datang lagi orang tadi itu. Saya Assalamualaikum Sa'ad At-Tahtazani Sa'ad, awak kami jemput untuk sama-sama kami datang ke suatu lokasi, katakan saja ke Kemeran Helan misalnya. Astagfirullahaladzim, katakan tahu betul, aku ini bukan kaki Kemeran Helan, aku bukan kaki tempat peranginan, aku bukan kaki tempat rekreasi. Untuk kali ketiga datang lagi, marah beliau, bodoh sangat awak ini. Aku dah bagi tahu dah, kalau bahasa orang kita di sini haram jedak kamu nih. Betul ya? Haram jedas ubawan. Aku ini bukan kaki rekreasi, bukan kaki hiburan, aku nak mengaji. Jadi kata beliau, kata kali ketiga tadi itu, awak dah ditunggu oleh Rasulullah SAW di lokasi. Itu perangkat begitu dengan bagi Nabi, itu perangkat. Jadi setelah kemaskan baju dan pakaian, tak dan lagi cari atau memakai selepa, menyanyikan cari kasut, langsung saja pergi. Aku pun dibawa berjalan sampai ke tempat rekreasi, tempat peranginan tadi itu. Ternyata aku telah ditunggu oleh baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat, yang pada seketika aku datang ke sana, Nabi kita bersabda, sampai harus 3 kali kah aku menjemput awak Bang Ustaz? Sampai harus 3 kali kah kau dijemput baru kamu datang?
ampun dan maaf ya Rasulullah, aku tidak mengira baginda yang menjemput. Terus dengan beliau menceritakan tentang keadaan beliau lemah ingatan, cepat hilang hafalannya. Nabi kita bersabda, buka mulutmu, Nabi kita ludahi, ini jangan diikuti. Itu adalah raja kita. Saya susah hafal, susah hafal, yang hafal pun kadang-kadang hilang lagi. Ingatan saya Pak kuat, mana sangat-sangat susah sekali. Yang walaupun tiap malam Jumat di Masjid Tajasum orang baca Yasin, tapi sampai sekarang saya masih belum hafal lagi. Tadi saya baca apa tadi sebenarnya selepas sembahyang maghrib tadi itu yang pertama namanya Sayyidul Istighfar. Itu jangan tidak dibaca lepas maghrib dan juga lepas subuh dalam keadaan seperti apapun, sebab karena kita tidak tahu dengan penghujung, kita tidak tahu bila nanti kita akan dijemput. Qullah wa iyadzubillah. Kalau dengan seseorang itu nanti mendadak. Nabi kita bersabda, orang yang membaca Sayyidul Istighfar yang saya baca selepas doa tadi itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya, kemudian Allah takdirkan dia mati pada malam hari itu, kutibat lahu jiwarun minha, niscaya akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Itu yang kita inginkan, bukan bebas daripada penjajah, bukan bebas daripada penyakit, bebas banjir, bebas daripada wabah penyakit, bebas daripada taun, bebas daripada kerugian. Dan yang paling istimewa, kebebasan diri daripada api neraka. Dan apabila dia membacanya selepas subuh, kemudian Allah takdirkan dia meninggal dunia pada siang hari itu, niscaya akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Hadis itu sahih. Kota nanti ada lagi dengan pakar-pakar hadis di negara kita mengatakan hadis itu sahih. Baru hafal dalam 340 buah hadis, itu pun banyak yang tidak paham sudah langsung mengatakan itu hadis dhaif, itu hadis lemah, itu hadis seperti apa? Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kalau seandainya hadisnya dhaif sekalipun, tentang urusan fadail, kelebihannya itu dan ini, itu masih boleh kita amalkan. Kembali yang kedua tadi, apabila saya yang dibaca yang kedua tadi itu namanya doa perisai, penyelamat diri daripada gangguan, penyelamat diri harta, jiwa, raga, harta dan keluarga daripada segala gangguan, daripada segala cobaan dan ujian, kecuali kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Itu dibaca satu kali di waktu pagi, satu kali di waktu petang, atau paling tidak satu kali sehari. Nabi kita bersabda akan Allah amankan jiwa raganya, hartanya, keluarganya, lingkungan dan masyarakatnya pada suatu ketika berlaku kebakaran. Yang dengan kebakaran tadi itu pulun habis, sikat habis, lenyap semuanya dilalap, bahasa dilalap oleh api. Tidak ada satu buah rumah pun yang tersisa. Sahabat Nabi kita yang beramal dengan hadis tadi itu dengan keyakinan yang mengatakan, kecuali rumah saya. Saya percaya kalau semuanya hangus. Saya yakin kalau semuanya habis dengan informasi. Kenapa? Sebab beliau sudah terima Facebook. WhatsApp, orang sudah WhatsApp masuk dalam email beliau, suasana menghabiskan, tidak ada satu buah rumah yang selamat, semuanya hangus terbakar. Kata beliau, kecuali rumah saya, dengan penuh keyakinannya. Kenapa? Sebab tadi pagi aku baca doa perisai diri dan harta daripada segala musibah. Oke, lebih yakinnya, mari kita berangkat. Sampai ke lokasi berkenaan, habis muka belakang samping menyamping, tinggal satu buah rumah saja yang aman dan selamat, yang dipelihara oleh Allah Jalla wa Ala. Dua, yang ketiga tadi itu
Allah radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. 3 kali. Nanti kita bersabda pada siapa membacanya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang, patut, wajar dan pantas untuk dia mendapatkan ridho daripada Allah. Ya Allah biha ya Allah. Itu jarak ada dibaca di sini. Kecuali orang yang beramal dengan ratib Al-Habib dan Al-Hadad atau juga dengan ratib Al-Atas. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah dengannya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan sembahyangnya, dengan amalan dan salawatnya, dengan zikir dan ubudiyahnya. Ya Allah biha, ya Allah dengan semua amalan